Pada video sebelumnya kita telah menginstal Laravel, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar Laravel dengan membuat controller. Membuat controller bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dan bisa juga dengan menggunakan perintah artisan dari si Laravelnya sendiri ya. Dan untuk tahap pertama kita akan membuat controller dengan cara manual dulu ya. Sekarang buka project yang kemarin diinstal. Kemudian bukanya menggunakan VS Code ya. Letak dari controller itu berada di folder app, kemudian http controller. Nah, kita akan membuat controller manual di sini ya. Klik icon new file yang paling pinggir, diklik, kemudian kita buat nama controllernya. Di sini saya buat dengan nama manual controller controller.php. Nah, dalam file manual controller ini kita akan membuat kode untuk controllernya. Kita mulai dengan membuat tag PHP, kemudian enter, name space, foldernya ada di app http controllers titik koma. Kemudian kita buat nama kelasnya, namanya manual controller, extend controller, kemudian enter, kurung kurawal. Nah, di bagian ini kita akan menuliskan fungsi-fungsi dari controllernya ya. Controller. Maaf belibet. Pertama kita akan buat fungsi index. Public function index. Nah, di sini adalah kode untuk tampilannya ya. Di sini kita coba untuk menampilkan kodenya. Return pakai teks biasa aja dulu ya. Apa ya? H1. Misalnya manual controller. Ini akhirnya pakai titik koma, kemudian save. Kita coba untuk melihatnya di view ya. Nah, untuk bisa ditampilkan secara publik, kita masuk dulu ke root. Nah, yang ini ya, root. Terus masuk ke bagian web. Di sini kita buat root baru. Root get, namanya kita buat manual ya. Coba. Terus kita panggil controller tadi. Manual controller class
namanya indeks, titik koma, di save. Ya kelihatan ya. Nah, sekarang kita coba untuk melihatnya secara publik ya. Kita running dulu. Coba kita buka. Ini tampilan awal ya. Kita cek tadi apa, manual. Nah, ini sudah tampil ya. Gedein. Manual controller. Ini adalah view dari tadi yang ini ya. Yang ini. Manual controller. Sekarang coba kita ganti. Hello World misalnya ya. Kemudian save. Kita refresh. Sudah bisa ya. Nah, dalam controller itu biasanya ada fungsi indeks, create atau store, update, dan delete biasanya ya. Di sini coba kita buat biar lengkap ya. Public biasanya tuh ada create, bebas ya, tapi ini sesuai ini aja dulu. Kemudian ada public function, biasanya itu ada store. Karena store itu membutuhkan request ya dari metode post, maka kita panggil di sini. Ini requestnya belum kepanggil, request yang support pasar. Bener nggak ya? Bukan. Illuminate HTTP request. Nah, yang ini ya. Ini hapus. Nah, biasanya yang ini nih. Ininya juga. Oke lah. Maaf. Selanjutnya biasanya ada untuk edit ya. Edit. Kemudian public function show. Ini untuk melihat data biasanya ya. Dan biasanya untuk show itu ada ID-nya. Nah, di bagian edit juga biasanya pakai ID ya. Tapi nanti bebas, bisa pakai apa aja ya. Tergantung kita implementasinya bagaimana. Kemudian untuk metode update. Update itu biasanya pakai request.
kemudian pakai nah yang terakhir biasanya ada metode untuk delete. Delete itu biasanya namanya destroy. Terus diikuti dengan ID-nya. Save. Nah, ini sudah selesai ya membuat controller secara manual. Untuk fungsi-fungsi lainnya nanti kita bahas di video lainnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu membuat controller menggunakan artisan dari Laravel. Sekarang kita buka terminal. Ini kita close-kan dulu ya, Ctrl C untuk menutup server. Nah, di bagian ini kita ketikkan php artisan make controller, nama controllernya. Kita coba dengan nama apa ya? Artisan. Nah, di sini bisa kita langsung enter. Pakai artisan itu ada dua cara juga, 3 bahkan ya. Tapi kita coba yang biasa dulu ya. Langsung tekan enter. Nah, dan di sini kita lihat sudah bertambah namanya artisan controller. Kalau kita buka, ini kita close dulu ya. Kalau kita buka file artisan controller ini sudah ada isinya. Nah, sama persis dengan ini ya. Apa sih? Nah, kemudian di sini juga kita harus membuat sebuah fungsi ya, sama seperti ini nih. Ini kita copy. Kita coba buat artisan control. Jadi dengan metode ini tadi hampir mirip ya, cuman kita perlu mengetik-ketik dulu. Nah, ininya nih. Kita tidak perlu mengetik kode, kita tinggal menuliskan fungsi yang kita butuhkan saja ya. Sekarang kita coba untuk menampilkan ini di view apakah berfungsi atau tidak. Ini kita duplikat. Ininya kita ganti artisan. Ininya kita ganti artisan. Harus diimpor jadi ini ya. Sekarang kita coba running lagi. Kita buat baru aja ya. Kita buka. Ini yang manual. Kita buka di tab baru. Ini yang artisan. Nah, sudah berhasil ya. Sama. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Ini kita clear dulu aja ya. Tunggu.
Sekarang kita masuk membuat controller dengan menggunakan metode lainnya. Ini clear dulu. Bisa juga dengan cara seperti ini. PHP artisan make.2 controller. Kemudian nama controllernya saya coba dengan nama artisan 2 controller. Nah, cara yang ini adalah dengan menambahkan -r. Kemudian tekan enter. Kita coba lihat. Di sini sudah ada artisan 2 controller. Kita lihat isinya seperti apa. Nah, dengan menambahkan -r, di sini kodenya sudah terisi ya. Fungsi-fungsinya sudah terisi. Tinggal kita menambahkan fungsi yang kita butuhkan di dalam sini ya. Ini kita coba return H1 manual artisan 2 ya. Artisan 2 controller. Ininya jangan lupa titik koma. Kemudian untuk melihatnya kita tambahkan lagi di sini artisan 2. Ininya pakai 2. Kita import artisan 2. Itu save. Kemudian kita coba buka artisan 2. Nah, bisa ya. Sudah bisa. Dan di sini kita tinggal menambahkan fungsi-fungsi yang kita butuhkan saja ya. Dan untuk mengisi setiap fungsi dari ini nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Dan untuk kali ini cukup sekian dulu video tentang membuat controller. Semoga bermanfaat dan terima kasih.